Kasus aktif COVID-19 di kota Solo, Jawa Tengah terus meningkat. Saat ini sudah mencapai 878 kasus dan 2 diantaranya meninggal karena memiliki komorbid. Tren kenaikan kasus COVID-19 di Solo dalam beberapa pekan terakhir setelah sempat 0 kasus, kota Solo kembali mengalami lonjakan. Mayoritas pasien mengalami gejala ringan dan menjalani isolasi mandiri. Pemerintah kota Solo juga terus meningkatkan pelacakan penularan COVID-19. Sementara itu, tracing kontak erat kepada ratusan siswa yang positif COVID-19 di puluhan sekolah di Solo, Jawa Tengah terus dilakukan. Selain itu, sejumlah sekolah di Jebres, Solo juga melakukan penyemprotan disinfektan. Disinfeksi dilakukan saat pembelajaran jarak jauh yang kini kembali digelar. Ruang kelas, ruang guru, meja, kursi, hingga semua benda yang kerap disentuh diasapi dengan disinfektan untuk menghentikan penularan COVID-19. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Widi, di klaster mana saja penularan COVID-19 yang terjadi di Solo saat ini? Ya, Juno dan saudara, selamat siang. Di Solo sendiri memang peningkatan kasus COVID-19 cukup tajam akhir-akhir ini. Eh, Bisa dibilang klaster yang muncul itu kebanyakan memang dari sekolah. Tapi belum tentu penularan dari dalam sekolah karena memang aktivitas siswa dan juga guru di luar sekolah juga patut untuk diperhatikan. Dan klaster yang paling besar memang saat ini dari sekolah, Juno. Namun tidak menutup kemungkinan juga muncul klaster-klaster keluarga walaupun itu tidak terdata. Jumlah angka kasus aktif yang terus naik ini memang dari mulai 2 digit hingga beberapa hari terakhir ini peningkatan di atas 100 atau 3 digit. Hal inilah yang menjadikan kekhawatiran dari pemerintah terutama untuk dinas kesehatan di mana saat ini kasusnya sudah mencapai 878. Walaupun mayoritas tanpa gejala, namun ini harus tetap diperhatikan karena tidak menutup kemungkinan penularan bisa menyentuh ke orang-orang dengan komorbid atau penyakit penyerta. Karena sudah ada 2 orang yang meninggal dan mereka dinyatakan meninggal saat terpapar COVID-19, namun tidak meninggal karena COVID, melainkan karena penyakit penyerta yang diderita cukup berat. Juno. Ya, Widi, hingga saat ini bagaimana dengan mitigasi terutama untuk menghindari puncak gelombang ketiga? Sejauh ini apa kesiapan dari pemerintah Kota Solo? Ya, saat ini memang pemerintah gencar melakukan tracing, terutama kepada kontak erat dan kontak dekat dari mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, banyak cara yang dilakukan seperti menghindari kerumunan, seperti yang kemarin terjadi di Festival Lampion atau Lampion Imlek di Solo. Sampai saat ini juga masih terus dilakukan, tim Satgas berkeliling untuk membubarkan kerumunan dan juga menyemprotkan desinfektan ke lokasi-lokasi yang sering digunakan untuk berkerumun warga, terutama di fasilitas umum seperti taman ataupun pasar. Kemudian Dinas Kesehatan juga meminta agar semua pihak dalam hal ini yang terlibat mulai TNI, Polri hingga pemerintah di Kota Solo ini untuk terlibat aktif dalam kampanye protokol kesehatan karena protokol kesehatan ini adalah satu-satunya cara yang paling mudah dan paling murah untuk kita menghindari COVID-19. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo. Ini kan 5 hari terakhir kan, 5 hari terakhir bahkan 3 hari terakhir digitnya 3, dan ini juga kemungkinan akan naik, ya akan naik dalam 2-3 minggu ke depan. Rekomendasi kami adalah pengetatan pada protokol kesehatan. Penanganan COVID ini adalah dari hulu sampai ke hilir. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah kasus, terdeteksi kasus, artinya kan hilir nih. Tinggal menanganinya dirawat atau isoman. Tapi yang penting kan sebetulnya jangan sampai terjadi. Artinya hulunya harus kita mainkan. Hulunya kita mainkan adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dan pemerintah juga akan mengaktifkan lokasi isolasi terpadu, namun saat ini memang belum diaktifkan mengingat banyaknya kasus yang terjadi adalah tanpa gejala. Sedangkan saat ini tempat isolasi yang ada adalah di Asrama Haji Donohudan, di mana lokasi tersebut menerima untuk pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Dan pemerintah Kota Solo sudah menyiapkan 2 lokasi untuk isolasi terpusat apabila memang nanti dibutuhkan. Mayoritas memang saat ini masih menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan dari puskesmas dan Satgas COVID di kelurahan masing-masing. Juno.
Baik, terima kasih rekan Widi Nugroho atas laporan lengkap Anda dari Solo, Jawa Tengah.